Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai bahan tambahan pangan yang berasal dari babi. Ya. Jadi banyak sekali bahan tambahan pangan yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kita tidak tahu pasti bahan itu, bahan asal muasalnya berasal dari mana. Di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai bahan tambahan pangan yang bisa berasal dari bulu, kemudian dari kulit, dari tulang, dan pada video ini saya akan spesifik membahas mengenai produk yang diolah dari jeroan babi, kemudian produk yang berasal dari lemak, dan produk berasal dari kikil. Ada banyak sekali produk yang kita temukan sebagai dalam bentuk BTP atau bahan tambahan pangan yang kita tidak tahu lagi bahan itu diolah dari bahan apa. Tentu kuncinya sahabat halal, Bapak Ibu sekalian, harus mengetahui bahwa bahan itu adalah bahan yang halal. Dari mana? Yaitu dari ada tidaknya sertifikat halal. Jadi kembali lagi, dengan adanya sertifikat halal, ada tidaknya label halal yang ada di dalam makanan itu, sehingga akan menyebabkan kita menjadi yakin bahwa produk itu adalah produk halal. Jadi apabila sudah memiliki sertifikat, tentu sudah dilakukan penelitian, sudah dilakukan pengecekan bagaimana proses pembuatannya, kemudian tempat yang digunakan untuk produksi itu ada kemungkinan tertular najis apa tidak, atau cross kontaminan, dan seterusnya. Ya, maka dari itu sekali lagi kuncinya ada pada sertifikat halal. Pada bahasan sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai tulang ya, yang bisa diolah menjadi paling penting adalah gelatin ya, karena gelatin ini banyak digunakan sebagai stabilizer dan sebagai emulsifier pada berbagai produk ya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bahan-bahan apa saja yang ada kemungkinan berasal dari babi. Yang pertama adalah lard ya. Jadi lard ini merupakan julukan atau nama spesifik untuk lemak yang berasal dari babi ya, karena kalau lemak itu berasal dari sapi maka namanya akan menjadi telo, bukan lard lagi. Jadi kalau misalnya kita membeli sesuatu terus kita mengecek komposisinya, walaupun di situ tidak ada tulisan babinya tetapi komposisinya mengandung lard, itu artinya bahan pangan itu mengandung babi dan statusnya adalah haram. Nah, lard sendiri banyak digunakan untuk apa atau diolah sebagai bahan apa saja? Yang pertama, lard banyak digunakan untuk campuran pembuatan sosis dan susu. Sekali lagi, tadi sosis sudah kita bicarakan, bisa mengandung gelatin yang berasal dari kulit dan daging dan tulang babi. Kemudian lard juga ternyata sosis juga bisa mengandung lemak atau lard yang berasal dari babi. Maka dari itu sekali lagi patokan untuk mengkonsumsi sosis yang halal, kita harus mengecek atau melihat ada tidaknya label halal ya, karena kalau sudah ada artinya sudah dipastikan bahwa bahan-bahan yang berasal dari babi itu tidak ada di situ. Nah, berikutnya lemak digunakan sebagai apa? Digunakan untuk shortening ya. Shortening untuk apa? Shortening banyak digunakan untuk pembuatan roti, kemudian biskuit dan flavor ya. Nah, untuk roti dan biskuit kita sudah bahas di sebelumnya, banyak sekali yang menggunakan bahan-bahan ini ya, seperti tadi pelembut ya, pelembut digunakan untuk produk cake dan bakery yang bisa berasal dari gelatin ya, gelatin bisa berasal dari tulang ya. Berikutnya kemudian ada juga emulsifier, emulsifier yang banyak juga digunakan pada mentega, sementara mentega ini merupakan bahan utama atau bahan penting di dalam proses pembuatan bakery ya. Dengan demikian sekali lagi sahabat halal Bapak Ibu, apabila ingin mengkonsumsi atau membeli roti atau produk kue, tentu harus memastikan bahwa produk itu adalah produk yang diproduksi dari perusahaan atau dari IKM yang sudah memiliki sertifikat halal. Kemudian lard atau lemak digunakan untuk apa? Digunakan untuk penyedap, kemudian digunakan untuk campuran minyak ya, atau lard itu diolah menjadi minyak yang kemudian disebut dengan minyak babi. Nah, minyak babi
ini memiliki radius penggunaan yang relatif luas, artinya banyak ditambahkan di dalam berbagai jenis produk minyak, ya, antara lain dicampur pada vegetable oil atau ditambahkan pada minyak yang digunakan untuk pembuatan salad, ya, kemudian digunakan untuk gorengan, kemudian ditambahkan pada pembuatan bakpia, bakmoy, bakmi, dan bak yang lain, ya. Itu yang harus diperhatikan. Sehingga pada saat Bapak Ibu mengkonsumsi makanan itu, yang harus diperhatikan ada tidaknya label halal, tentu kalau dia adalah produk kemasan, tetapi kalau produk itu dihasilkan dari sebuah restoran, tentu restoran yang harus diperhatikan adalah sertifikat halalnya, ada tidaknya sertifikat halal. Kalau tidak, perlu dipertanyakan, terutama produk-produk yang banyak menggunakan minyak. Oke, berikutnya adalah daging, ya. Daging babi ini banyak sekali atau penggunaannya cukup banyak. Salah satunya adalah ini yang harus diperhatikan adalah dicampur dengan daging sapi dan dijual di pasaran. Jadi memang maksud kita adalah membeli daging, yaitu daging sapi, tetapi banyak sekali penjual yang nakal dicampur dengan daging babi. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Nah, bisa juga ditambahkan pada campuran pembuatan bakso. Ya, sebenarnya kita membelinya adalah membeli daging sapi, tetapi pedagang yang nakal mencampurnya dengan babi. Nah, maka dari itu kita harus memastikan bahwa daging yang kita beli adalah daging yang berasal dari RPH yang sudah memiliki sertifikat halal atau berasal dari supplier-supplier yang sudah jelas track record-nya dan supplier-supplier yang sudah memiliki sertifikat halal. Itu harus diperhatikan. Kemudian ditambahkan untuk berbagai produk olahan daging seperti ham, ya. Kemudian bisa juga ditambahkan pada pembuatan bacon, ya, bakon, dan produk olahan sejenisnya. Oke, salah satu produk turunan daging yang juga harus diperhatikan adalah bahwa daging ini, daging babi itu bisa diekstrak dan diambil asam amino tertentu. Untuk apa? Ini banyak sekali digunakan untuk suplemen, terutama suplemen yang digunakan untuk orang yang ingin menaikkan berat badan, ya. Misalnya ditambahkan pada jenis amino pada yang suplemen dikonsumsi orang-orang binaraga, orang fitness, ya, ditambahkan pada susu, ya, kemudian susu dicampurkan dengan whey, kemudian digunakan untuk orang yang menginginkan badan kekar yang dilanjutkan dengan berbagai latihan, ini juga memiliki resiko. Jadi sekali lagi untuk memastikan bahwa produk-produk Anda tidak tercampur dengan daging babi, kita harus melihat ada tidaknya sertifikat halal atau label halal yang ada di dalam kemasannya. Oke, berikutnya daging babi, selanjutnya bagian tubuh babi lain yang juga banyak dimanfaatkan adalah kikil, ya. Kikil untuk produk olahan dari kikil adalah gelatin, ya. Tadi sudah saya jelaskan dengan lengkap penggunaan gelatin, ya. Jadi dengan demikian ada sumber gelatin, 3 sumber gelatin yang diolah untuk yang berasal dari babi. Yang pertama tadi kulit, yang kedua tulang, yang ketiga adalah kikil. Oke. Berikutnya adalah jeroan. Nah, jeroan sebenarnya tidak banyak digunakan atau tidak dikonsumsi sebagai makanan, maka dari itu jeroan lebih banyak difokuskan, diolah menjadi produk-produk antara atau disebut dengan BTP. Oke. Kita akan bahas satu-satu jeroan yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama adalah usus, ya. Usus ini digunakan untuk casing, ya. Memang awalnya casing sosis itu berasal dari usus, kemudian perkembangan berikutnya baru menggunakan casing yang berasal dari produk olahan yang diformulasi. Tetapi awalnya dulu sosis ini menggunakan wadah atau casing yang berasal dari usus. Berikutnya jeroan yang banyak diambil adalah pankreas. Pankreas untuk apa? Pankreas dari babi kemudian dimurnikan, setelah dimurnikan diekstrak, diambil insulinnya. Insulin untuk apa? Insulin digunakan untuk terapi, terutama orang-orang yang mengalami gangguan diabetes atau orang dengan tingkat kesehatan atau gangguan sakit
diabetes. Nah, ini harus melakukan penyuntikan insulin tentu. Yang harus diperhatikan adalah bahwa insulin yang Bapak Ibu, yang saudara gunakan itu harus insulin yang berasal dari hewan yang halal ya, tidak berasal dari babi. Jadi silahkan Bapak Ibu pastikan kalau ada yang menggunakan insulin harus menggunakan insulin yang tidak berasal dari babi. Oke, berikutnya selain pankreas ada organ yang namanya empedu. Nah, ini digunakan diolah menjadi taurin. Nah, taurin untuk apa? Taurin ini banyak digunakan sebagai bahan pembuatan minuman energy drink ya, atau minuman yang digunakan untuk mengcreate atau membangkitkan tenaga ya. Nah, ini juga Bapak Ibu harus perhatikan pada saat mengkonsumsi minuman energy drink juga harus pastikan ada tidaknya label halal karena ada kemungkinan taurin yang diproduksi ini berasal dari empedu yang diekstrak dari empedu babi. Oke, berikutnya yang paling penting dari jeruan babi ada enzim ya, enzim yang berasal dari jeruan babi yang bisa dimurnikan dan diekstrak untuk berbagai keperluan ya. Salah satunya adalah untuk media fermentasi ya. Media fermentasi ada salah satu contoh adalah produk MSG yang fermentasinya menggunakan bakteri Bactochaeton di mana dia menggunakan salah satu enzim yang berasal dari jeruan ya, menggunakan media yang mengandung jeruan dari jeruan babi ya enzimnya. Nah, kemudian ada salah satu enzim yang paling banyak digunakan, ya, enzim yang berasal dari anak babi adalah enzim Mernet. Nah, enzim Mernet ini memiliki fungsi yang juga sangat banyak dan memiliki variasi penggunaan yang juga luas, yang banyak sekali digunakan di dalam teknologi susu. Ya, untuk apa saja? Ya, biasanya digunakan untuk memisahkan kasein, kemudian untuk memisahkan antara protein pada susu, kemudian lemaknya dan seterusnya ya. Jadi untuk memisahkan antara komponen-komponen susu dengan menggunakan enzim yang namanya rennet. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang mengkonsumsi produk olahan dari susu, misalnya seperti kasein, kemudian keju, ada laktos, itu juga harus perhatikan ada tidaknya sertifikat halal karena produk-produk ini ada kemungkinan menggunakan enzim yang berasal dari anak babi atau enzim rennet. Nah, kalau enzim rennet selain berasal dari anak babi dari mana? Tentu berasal dari anak sapi. Ya, banyak juga enzim rennet yang halal yang diproduksi dari anak sapi. Nah, bagi para saudara, bagi teman-teman yang menggunakan susu whey yang biasanya digunakan untuk orang yang meningkatkan berat badan, misalnya untuk orang fitness mania, juga harus perhatikan bahwa whey itu merupakan produk turunan dari susu yang memiliki asam amino larut air yang tinggi. Nah, pada saat memisahkan antara asam amino larut air, kemudian protein, kasein, dan bahan-bahan lain, itu ada kemungkinan menggunakan rennet. Artinya ada riwayat bersentuhan dengan enzim yang berasal dari babi. Nah, itu bisa diperhatikan. Oke, berikutnya jeruan yang lain yang tetapi tidak banyak digunakan adalah paru-paru. Jadi tidak sebanyak jeruan dari empedu, enzim dan pankreas. Jadi banyak sekali produk-produk di sekitar kita yang memiliki kemungkinan atau memiliki peluang besar mengandung atau berasal dari babi. Jadi sudah lengkap bahasan kita dari seluruh komponen, kita sudah membahas dari bagian terluar, dari bulu, kemudian kita juga sudah membahas bagian berikutnya kulit, kemudian masuk ke dalam kita membahas mengenai tulang, daging, lemak, bahkan sampai jeruan. Artinya bahwa seluruh bagian dari tubuh babi, seluruh organnya bisa digunakan untuk berbagai keperluan, terutama diolah menjadi bahan tambahan pangan yang bentuk dan baunya tidak lagi menyerupai babi. Sehingga kita harus tetap berhati-hati dengan tentu memperhatikan ada tidaknya sertifikat halal, kemudian ada tidaknya label halal di dalam mengkonsumsi produk pangan, terutama untuk produk bakery dan produk-produk instan atau produk yang sudah ada dalam kemasan.
Karena produk ini merupakan produk kompleks yang susah untuk ditelusuri dan susah juga untuk mengetahui bahan-bahan asalnya. Oke, itu bahasan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.